Ya, kelas semuanya siap, gerak. Kepada Bapak Guru hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah. Kemudian, seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran Ananda. Apakah Ananda jam sore, hampir sore apa ini, siang ini? Kalau ada yang cabut. Ini Alhamdulillah semuanya hadir ya, Ketua. Ketua kelasnya Ananda Aprial hadir semuanya teman-temannya kan? Ada yang di Mana yang cabut ini? Tetap semangat ya. Pun sudah siang, tetap semangat. Baik anak-anak sekalian, walaupun sudah siang, Bapak lihat masih bersih semuanya. Ruang kelasnya tidak ada sampah bertebaran, berarti Ananda menegakkan kebersihan. Jadi sesuai dengan anjuran Nabi ya, Nabi kita Nabi minal iman. Ya baik Ananda sekalian, kita lanjutkan. Siap menerima materi? Siap, Siap Pak. Ananda? Ya. Nah, ini sebelum materi kita lanjutkan Anda sekalian, perlu kita sepakati ya, perlu kita sepakati dulu sebelum PBM kita lanjutkan. Yang pertama, siapa yang bisa membaca kesepakatan ini? Di Ananda Rahmi ada? Enggak ada? Saya, Pak. Silakan Pak Ananda Wedi. Ya, ini yang aktif nih. Ya, ini jadi, Pak. Ya, silakan Ananda Wedi. Masuk tepat waktu, Pak. Saling menghargai, tidak boleh masuk ketika ya. waktu, Pak. Bagus. Nah, ini A+. Nah, Jadi maaf, Pak. Ini sepakatan yang perlu kita sepakati. Ini kan kesepakatan kita semua, ya. Nah, kita lanjutkan, nah. Ya, Ananda semua, Ananda sekalian. Ini ada karena kita sudah hampir siang ya, Ananda sekalian. Perlu kita udah agak letih ini, apalagi sekarang ini kita kurikulum Umer ya, kurikulum Merdeka ya. Nah, perlu kita kuasai ini ya. Ini coba bentar ya banyak. Bisa didengar itu Anda? Bisa dengar? Bisa. Bisa didengar? Tidak ada suaranya, Tidak ada suara, Pak. Ya, Pak. Iman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu. Jadi sekarang kita kan Kumer, kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak ke Kutilas lagi. Jadi wajib kita dapat kita sebagai ya kurikulum Merdeka ini. Ya, profil Pancasila. Ya, Bapak yakin pada Anda semuanya pasti sudah hafal nih. Pasti Bapak yakin kita dapat ya. Ya, Ananda. Kita lanjutkan. Nah, ini ditambah lagi kita sudah siang ini perlu apa namanya itu? Karena kita sudah mulai jenuh, perlu kita penyegaran kembali. Kita buat. Nah, ini tolong perhatikan Bapak ya Anda sekalian. Ini kita speakingnya fokus. Konsentrasinya speakingnya fokus ya. Tolong perhatikan Bapak dulu. Ya fokus. Tepuk 1. Tepuk 2.
Nah, perhatikan. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, tepuk 5. Siap belajar. Fokus. Nah, dah. Baik anak-anak sekalian, yang cantik, yang gagah, kita lanjutkan persepsi. Ini ada pertanyaan Bapak, para anak sekalian. Ingat nggak anak-anak yang materi kita kemarin tentang perintah hati, hemat dan sederhana. Nah, anak-anak pasti udah udah paham sedikit banyak tentang itu. Ya, tidak bisa mengulanginya. Sudah, Siapa yang Pak. bisa? Bisa? Di Suwetri ada? Enggak ada? Ya, Pak. Nah, silakan Anda. Apa materi tentang rendah hati itu bisa dijelaskan sedikit sebelum kita lanjutkan materi kita beriman kepada Rasulullah itu. Bisa? Rendah hati boleh berbentuk apa Anda? Bentuk contoh dalam kehidupan Anda di sekolah, di rumah, ya silakan contohnya. Baik, Pak. Ya, silakan Anda. Ya, kalau materi rendah hati, Pak, hidup dan Nah. sederhana itu Ya. contohnya kita Ya, bagus. berbagi sama teman, Pak. Ya, bagus. Nah, terus kalau hemat Kita harus hemat, tidak. misalnya belanja yang dikasih oleh orang tua kita harus tabung, Tidak. Pak. Ya, Itu, ya, Pak. bagus. Nah, ya itu. A plus untuk anak Swetri. Ya, berarti masih ingat ya, masih kuat ingatannya. Materi yang kemarin masih ingat ya, seminggu yang lalu. Rendah hati, hemat, dan sederhana. Nah, kita masuk materi kita sekarang tentang iman kepada Rasulullah. Ya. Jadi sebelum kita masuk itu, ya ini masalah iman kepada Rasulullah. Kenapa kita mesti harus beriman kepada Rasulullah? Apa? Karena ini sudah Pak buat nih apanya alasan kita apa ini? Karena tanpa ada kita beriman tanpa Allah mengutus Rasul dan Nabi itu, kita tidak akan bisa Kita tidak akan bisa mengetahui suatu suatu kebenaran. Jadi harapan Bapak kepada anak sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ya, keimanan kita kepada Nabi dan Rasul tersebut, supaya kita bisa mengaplikasikan, menerapkan perilaku contoh, ya, perkataan yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu. Nih, Bapak buat nih, ada 3 kesimpulan dari sebagai motivasi bagi Anda sekalian. Nah, ini yang pertama, siapa ada? Ananda si Afrial mana? Udah pulang dia? Ananda Afrial? Ya Pak, siapa? Ini yang kesimpulan dari motif apa nih? Dari kita perlunya kita mempelajari mengenai Rasul tadi, kan Pak jelaskan sudah tadi kan. Ini ada Pak simpulkan ada 3 motivasinya. Apa Ya, yang sebagai motivasi? Apa Ananda Frial bisa dibaca? Bisa Pak, nomor 1 motivasinya Nomor 1 keberanian apa? para nabi dan rasul dalam menyampaikan kebenaran. Bagus. Jadi keberanian para nabi dan rasul itu yang akan kita contoh kan. Jadi itu sebagai motivasi bagi kita ya Ananda. Kemudian yang kedua apa Ananda April? Yang kedua? Kesabaran para nabi dan rasul menghadapi kesulitan. Nah, kesabaran. Terus kemudian yang ketiga? Yang ketiga, keikhlasan para nabi dan rasul dalam beribadah dan membantu sesama. Ya, bagus. Itu. Jadi ini yang kesimpulan dari 3 ini yang sebagai motivasi ya Pak buat kan dari kita, kenapa kita harus beriman, kenapa Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah itu. Jadi bisa kita ambil ini sebagai motivasi bagi kita ya. Dan, Nabi dan Rasul itu yang diturunkan oleh Allah itu. Kita lanjutkan. Nah, ini setelah kita Bapak jelaskan tadi kenapa perlunya
kenapa Allah menurunkan tadi membawa suatu kebenaran ya. Kenapa Allah menurunkan mengutus Rasul dan Nabi tadi membawa suatu kebenaran supaya kita termotivasi dari keberaniannya, dari kesabaran para Nabi dan Rasul itu, keikhlasannya. Nah, kemudian muncul pertanyaan dalam apa untuk Ananda jawab. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasulullah itu? Nah, ini pertanyaannya. Bisa dilihat Ananda? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Silakan. Pak. Siapa yang ini Yulianti siapa ini? Fitra Yulianti. Tolong Pak membaca apa jawaban dari yang pertama itu. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah ya, Pak? Itu Ya, menurut saya beriman ya, kepada Rasul Allah berarti kita meyakini Allah itu mengutus seseorang atau beberapa orang untuk menjadi menyampaikan petunjuk atau ya, sabdanya atau firmannya. bagus. Ya, bagus sekali Ananda Fitra ya. Bagus. Nah, itu kan berarti dia walaupun siang ya, tetap konsentrasi Ananda ini. Ya, yang kedua jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Nah, ini bisa Anda lihat dulu buku apa itu di buku cetak paket yang Anda miliki itu di masing-masing kan? Karena sudah Ya, Pak, udah, sudah Pak. dipinjam Ya, saya pinjam buku lihat. semuanya. Iya, Ayah, Pak. ayah, Ananda Ian, kan ada dipinjam Ya, ada bukunya kan? saya, Pak. Ada, Ada Pak. apa? Sudah saya baca, Pak. Ah, Ananda Wedi. Ah, Ya, kan bedanya, Pak ya. mudah aja pertanyaannya kan? Pengertiannya atau bedanya nih, Pak. Pengertian Nabi dan Rasul, Pak ya. Ayah, Nabi. Kalau Nabi ini, Rasul ini. Ya. Kalau Nabi itu adalah orang yang diberikan Ya. eh, wahyu oleh Allah dan tidak Hmm. wajib Hmm. menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu Pak kebalikannya, dia diberikan eh, wahyu, ya, ada Ya. suhuf, ada apa namanya Pak? Itu namanya wahyu, ada kitab, ada suhuf. Kemudian dia itu Ya. berkewajiban menyampaikan kepada Hmm. umatnya. Ya, itu Pak Oh, yang ada aduh. dalam buku Pak. Bagus, excellent. Nah, ini hebat nih. Wah, ini Ananda Wedi, Pak. Tak ragu lagi nih Ananda ini. Ya kan? Terima kasih Ya, Pak. ya. Apalagi dia saling berbagi di kelas ini. Itu yang sangat salut Pak bagi Ananda Wedi ini. Jelaskan tugas pokok seorang rasul. Nah, ini sudah ada dalam buku kan? Tugas pokoknya ya. Anda semua. Ini kita lanjutkan. Ini waktu siang ini kan agak ngantuk Ananda itu. Ah ini tujuan pembelajaran. Ini jangan nggak apa kita kan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang itu kan tentang iman kepada Rasul itu ada 3 itu. Ini bisa Anda baca ini sudah apa kan di papan tulis. Di Pak Pikir itu ini sudah Anda bisa baca semuanya kan? Bisa nampak? Bisa, Pak. Nah, Bisa Pak. tak perlu Pak jelaskan karena Anda bisa membaca ini. Ah, ini siswa Ya. dapat menjelaskan pengertian itu. Bisa dijelas semua sudah tampak jelas. Jadi sudah bisa Anda baca semuanya. Kecuali yang di belakang sekali itu nampak itu tujuannya. Ini yang Pakai belakang kacamata, sekali Pak, nampaknya dia. Ananda Yayan di belakang untuk nampak Ananda. Udah dipasang kacamatanya, Pak, udah kelihatan. Mantap, bagus. Iya, iya, iya. Kita pasang kacamatanya, Pak. Iya, iya. Sudah nampak ya Pak Ananda Yayan? Kita Udah, Pak. lanjutkan. Nah, ini masuk kita kegiatan inti Anda tentang model pembelajaran model PBL yang kita pakai itu pemecahan masalah. Ya, ini ada ini maaf tunggu. Ini ada video apa? Silakan Anda lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meladani kelas kerja para Rasulullah. Bisa dilihat Anda? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Nah,
Nah, ini kan sudah ada nampak inti-intinya situ di video yang Pak tayangkan itu. Itu ada tugas para rasul, sifat para rasul, kan? Kemudian tugas para rasul itu dijelaskan itu di video itu. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian silakan Ananda apa? Ananda beri sebuah analisa tentang video yang telah Pak tayangkan ini. Dengan satu kalimat yang singkat, tapi ada hubungannya dengan video yang Pak tayangkan itu. Silakan, siapa yang bisa? Pak. Silakan. Nah, silakan Anandayan ya. Ya, Nah, Pak. silakan Ananda. Ya, silakan. Ya, ya Pak, dari video tadi saya dapat melihat Pak bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu sebanyak 124.000. Iya, Nah, bagus. kemudian Terus. nabi itu mempunyai tugas-tugas tertentu Pak, menyampaikan wahyu. Iya, bagus. Terus. Itu Pak. Ya. Jadi nabi itu ada yang ulil azmi. Itu mungkin Pak, nggak bisa panjang-panjang Ya, Pak. ya. Ya, itu Bang dicuplikan saya Bapak karena waktu kita kan 2 jam cuma ya. Jadi itu yang analisa saya ya tentang video yang telah Bapak tayangkan sebentar ini. Yang lain ada? Kalau ada yang pendapat lain dengan Pak Anandayan tadi? Anandayan lain? Kalau masih ada? Pas, cukup, Pak. Nah, cukup. Kita lanjutkan. Berarti anak-anak semuanya konsentrasi ya. Nah, ini Iya, Pak. ini lihatkan sedikit aja. Singkat cerita, Nah, ini masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang perilaku Rasulullah kepada beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongan yang diharapkan ada pahalanya. Apabila beliau berbicara, semua orang di majelisnya tertunduk, seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung. Apabila beliau diam atau tidak berbicara, baru hadapi orang asing dengan perkataan dan permintaannya yang kasar. Nah, cukupkan. Nah, ini berhubungan berkaitan dengan kepribadian Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Pasti Ananda Bapak yakin dan percaya bahwa Ananda sudah paham betul dengan tauladan kita itu yang satu itu. Karena semenjak SD waktu di sekolah dasar, Ananda sudah pernah mempelajari itu. Sampai sekarang, apalagi kita sekarang sudah di SMP, ya kan? Sudah berulang-ulang, sudah dalam kepala Ananda itu, masalah itu. Ya Ananda, kita lanjutkan. Nah, ini tugas Ananda. Silakan Ananda bagi kelompok. Nah, ini Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan posisi duduk saja ke belakang. Ya, Ananda Yan kelompok 1 ke belakang, kemudian Wetri ya, Wetri ke Ananda Wetri ke belakang, kemudian satu lagi di Ananda Wedi ini sudah, Ananda Wedi itu ya ke belakang. Ini apa nggak banyak-banyak buat kelompok, 3 kelompok saja cukup. Ya Ananda Wedi. Nah ini tugasnya, ya Ananda Wedi. Tugasnya nggak payah-payah, agak susah buat. Yang pertama tugas cuman yang kelompok 1. Tolong Ananda tulis tugas-tugas para rasul. Kelompok 2, sifat-sifat para rasul. Kelompok 3, apa lagi tugas, sifat, kemudian sifat para rasul. Tugasnya, yang kelompok 1 apa tadi? Tugas para rasul. Kelompok 2, para rasul. Sifatnya, sifat-sifat para rasul. Nah, ya kan? Yang ketiga gak payah, hikmah beriman kepada Rasul. Sudah cukup 3 kelompok itu. Silakan Ananda kerjakan. Ini Pak bagikan LKPD apanya. Ini jawabannya ada di dalam buku Ananda itu semua. Buku paket yang Anda miliki pribadi itu. Ya kan? Ada di situ semuanya. Nggak payah, nggak susah. Jadi kelompok 1 tadi apa? Sifat para rasul. Yang kedua apa? Tugas yang pertama ya, tugas para.
tugas para rasul. Yang kedua, sifat-sifat para rasul. Yang kelompok 3, hikmah. Atau gak Pak tukar hikmah yang kelompok 3 tuh gak susah ya kelompok 3 tuh. Sifat, tugas, apa lagi? Eh tukarlah yang apa itu? Yang tugas, sifat, kemudian apa yang ketiga? Hikmah bisa? Hikmah beriman kepada Rasul tuh. Silakan. Nah, ini sudah dikerjakan Anda? Udah? Udah. Pak Sudah, kasih Pak. waktu, ya kasih waktu cuma 10 menit. Nanti kita diskusikan. Ya, Oke, Pak. ya. Ada yang sudah siap? Pak, ada yang sudah siap, Pak. Ya, sudah siap. Silakan. Walaupun satu dapat tugas-tugasnya kan sudah. Oke, yang penting kita berusaha. Ya, nggak perlu harus banyak jawaban nggak seperti itu. Ya, silakan. Ada yang ingin menampilkan, mempresentasikan ke depan? Nanti kan Baik, Bapak Pak. Tugas bimbing. para rasul, Pak. Nah, silakan Anda. Yang kelompok 1 ya, silakan Anda. Di Fitra ya. Ya, Pak. Nah, silakan. Tugas para rasul adalah yang pertama menyampaikan wahyu, yang kedua Bagus. menjadi teladan, yang ketiga Terus. menegakkan keadilan, keempat menyucikan jiwa, Ya, yang kelima bagus. mengajak umat kepada tauhid, Pak. Itu, Pak. Ya, hebat. Ya, terus. Ada lagi? Nggak ada? Sudah cukup? Sudah, Pak. Ah, cukup. Kan sudah banyak tuh, udah lebih dari 2, ya kan? Nah, kan hebat tuh. Nah, kelompok 2, kalau ada yang ingin menambah atau menanggapi atau kelompok pas. Ya, kelompok 2 silakan. Siapa kelompok 2 tadi? Tentang sifat para rasul. Saya, Pak. Ah, silakan Ananda Widi. Ananda, silakan Anda. Ke sifat para rasul Ya. kan ada garis besar berapa Iya, buah itu kan? iya, Pak. Nah, silakan. Sifat para rasul kalau menurut kelompok kami, Pak ya, Ya, itu yang pertama sidik artinya benar benar, Pak. ya. Ya, terus Amanah artinya dapat dipercaya. bagus. Tablik artinya menyampaikan. Ya, Yang keempat, patanah artinya cerdas, Pak. bagus. Nah, itu kan hebat tuh. Kan, kalau di kerjasama tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ya, Ananda Widi. Iya, Pak. Ya, yang penting kita harus kolaborasi, kerjasama dalam satu kelompok itu. Nanti kelompok 1 tadi dapat jawabannya. Kelompok Ananda Fitra tadi kan. Kelompok 2 juga bagus. Walaupun waktu sudah siang, Ananda tetap semangat. Itu yang salut bagi Bapak Ananda ini. Ini kelas unggul ya, kelas 8 unggul. Kelas yang senang Bapak nih masuk ke kelas ini. Karena 81 ini, Pak. Apa? 81 nih, 81 Iya, lah kalau. hebat ya. Iya, Pak. Pantasan ya apa ya bahwa murid-muridnya cerdas semua. Pas unggul 81. Iya, pantasan unggul karena seperti ini kan. Kemudian kita kelompok apa jadi Pak Anandayan yang belum kelompok 3 ya tentang hikmah. Silakan yang kelompok 3 kalau enggak nanti dilempar ke kelompok 2 1 untuk menjelaskannya bagaimana. Lempar aja, Pak. Nah, lempar aja, Pak. Nah, ini kan, ini kan Ya, kita lempar kan aja lah. berbagi. Ya. Iya. Nah, silakan Ananda Widi yang hikmah tadi. Pak. Jadi, walaupun Hikmahnya. ya, silakan. Ya, satu, Pak, dari sifat Nabi itu yang pertama itu sidik, benar, berarti kita itu harus jujur, Pak, selalu jujur. Ya. Jujur, Yang ya. kedua, Pak, ada amanah, artinya dapat dipercaya, berarti kita itu harus memegang teguh janji, Pak. Apa yang Ya, kita ucapkan itu yang akan kita laksanakan. Iya, Kemudian betul. tablik, Pak, artinya menyampaikan kita tidak boleh menambah-nambah pesan ataupun kata atau menyebarkan informasi yang hoax lah kalau Iya, zaman sekarang, Pak. bagus. Kemudian yang keempat itu Ya, ada Pak. namanya patanah, berarti kita itu harus rajin belajar agar jadi anak yang pintar, Pak. Nah, Iya, ya, kasih, bagus. Pak. Nah, ya. Itu baru excellent ya, lebih dari A+. Jadi yang kelompok yang lain jangan lupa dicatat tadi yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok tadi. Kan dicatat yang Anda semua sudah catat kan?
Sudah, Nah, Pak. jadi, nah itu namanya nanti kita berbagi ilmu. Jadi kalau teman-teman kita yang bisa menjawab, punya ilmu yang nggak lebih dari kita berbagi dari dia gitu. Ya, kita lanjutkan Ananda. Nah, ini kita sudah presentasi kelompok hasil kerja kelompok ya. Terus sudah kita sekarang kita masuk menganalisa masalah yang kita bacakan tadi ya. Hasil kelompok kita dari yang Ananda buat tadi kan sudah dijawab semuanya. Ya, ternyata bagaimana siapa yang bisa menganalisanya, mengevaluasi proses permasalahan pemecahan salah itu. Silakan. Silakan. Bagaimana? Ya, Pak. Nah, si Ananda Wedi bisa bagaimana Nah, menganalisa pemecah masalah tadi yang hasil presentasi, hasil diskusi kelompok tadi? ya, yang pertama, Pak, kita itu harus yakin bahwasanya meskipun Hmm? kita tidak pernah bertemu dengan para rasul, Pak, tapi kita harus yakin Ya, bahwasanya Allah ya, itu ya, ya, telah ya. menurunkan rasul-rasulnya. Hmm. Contohnya itu ada Al-Quran dan hadis, Pak, yang kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Yang Ya, kedua, ya, ya, ya. Pak, Hmm. iman kepada rasul itu termasuk rukun iman yang keempat, Pak, ya, yaitu ada 25 nabi dan Ya, ya, rasul yang ya. wajib kita imani dan kita ketahui. Yang ketiga, Ya, bagus. tentang Hmm. sifat para rasul itu ada 4 tadi, Pak: sidik, amanah, fatanah, dan Ya, tablik. tablik. Kemudian sikap kita itu tadi, Pak, adalah jujur, Ya. kemudian menepati janji, yang Hmm. keempat selalu menyampaikan informasi yang benar. Kemudian yang keempat itu adalah rajin belajar, Pak. Nah, ya, Pak, itu makasih, Sudah Pak. lebih nih, cukup, sudah lebih nih penjelasannya. Ya, Ananda Wedi bagus sekali ya, sudah melebihi penjelasannya. Nah, Jadi kemudian malu saya ini, Pak. jadi kegiatan kita yang sudah kita diskusikan tadi bersama, baik dengan sama Ananda semua, dengan Bapak. Kemudian silakan siapa yang bisa sudah disimpulkan ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Siapa? Itu si Yan itu belakang itu, Pak. Si Yan aja, Pak. Oh, Anandayan ya. Si Yan Nampaknya itu, Pak, Anandayan ini belakang. ingin menjelaskan. Betul Senyum-senyum Ananda aja, Widi. Pak. Jadi Mungkin dia Ananda, tuh malu, ah, Pak. Mungkin, Pak. ada yang Coba ingin lah. disampaikan Iya tuh. menguap Silakan itu, Pak. Anandayan. Apa kesimpulan apanya materi kita pelajaran kita hari ini? Yang sini, Pak. Ya, silakan. Payah sudah kita. Apa? Baik, Pak. Menurut pemikiran Ananda saja, Anandayan Ya, aja. Pak. Ah, Ya, menurut saya begini, Pak, kesimpulannya bahwasanya beriman kepada Rasulullah itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Untuk apa gunanya? Untuk merubah akhlak kita supaya kita bisa hidup selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, dengan berpedoman Iya, kepada iya. akhlaknya Rasul itu, mudah-mudahan kita juga mempunyai akhlak yang baik, kan, Pak? Akhlak Iya, apa? iya. Akhlak Iya, yang iya, terpuji. bagus. Seperti itu, Pak. Kan bagus tuh. Nah, ya, Pak. Cuma sedikit, Pak, nggak bisa banyak-banyak. Yang sedikit, walaupun sedikit, tapi kan tepat, benar-benar. Kenapa harus panjang, tapi tidak tepat kan? Ya, Nadayan. Nah, ini nggak banyak kesimpulan kalau yang Bapak buat. Ini yang Bapak minta itu bukan kesimpulan yang Bapak buat ini tadi itu. Kesimpulan dari menurut pemikiran Anda sekali sendiri ya. Kalau menurut yang sudah Bapak buat ini kan bisa dilihat itu kan. Jadi Bapak Bisa, ingin Pak. pola pikir Anda itu bisa berpendapat sendiri. Nah, jangan kadang-kala teman-teman yang lain di kelas lain Bapak mengajar andalkan buku teks saja. Ya kan? Apa yang tertulis di buku dia bacanya. Bukan pemikirannya dia berusaha untuk berpendapat sendiri. Ya, Nayan, bagus dari itu. Kita Ya, simpulkan. Pak. Ya, lokal sini Nah. memang kritis orangnya, Pak. Jadi, Tunggul ini. ini untuk apa Anda sekalian, untuk tugas untuk tugas besok yang harus Anda kerjakan. Nah, waktu kita hampir pulang ya Anda. Ya, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita pulang.
Ini tugas perlu Ananda buat di rumah. Ini Bapak lihat di